Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahnaf Lutfi Fansyah. NIM saya 2892050021. Prodi Manajemen. Semester 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Di sini ada pengertian sistem ahli, ada dua. Yang pertama, Gordon B. Davis, yaitu sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Yang kedua, di sini ada Projudi Atsmusidirjo, yaitu suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen yang berkaitan dengan berhubungan atau sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Di sini ada contoh sistem. Ada 6. Yang pertama, sistem pendarahan darah. Deskripsinya yaitu hati dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, di sini ada sistem transportasi. Deskripsinya yaitu personel, mesin, dan organisasi yang mengangkut barang. Yang ketiga, di sini ada sistem senjata. Deskripsinya itu peralatan, tata cara, dan personel yang dapat menggunakan senjata tersebut. Yang keempat, di sini ada sistem sekolah. Deskripsinya yaitu bangunan, guru, pegawai administrasi, buku penggangan, dan lain sebagainya yang sama-sama berfungsi memberikan pelajaran kepada murid. Yang kelima, di sini ada sistem komputer. Deskripsinya yaitu keyboard, monitor, CPU, dan lain-lain yang secara bersama melaksanakan proses komputasi. Yang terakhir, yang keenam, sistem akuntansi. Deskripsinya yaitu transaksi, catatan, peraturan, tata cara, dan peralatan serta personal yang dapat mencatat data, mengolah transaksi sampai dengan menyiapkan laporan. Di sini ada dua perbedaan, yaitu data dan informasi. Data yaitu bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Yang sebelah kanan ada informasi, yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cabang konsep dasar manajemen. Nah, di sini ada bentuk kegiatan manajemen. Ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu proses evaluasi lingkungan organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua, di sini ada pengendalian manajemen, yaitu proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengendalian operasi, yaitu proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Di sini ada jenis keputusan manajemen, ada 3. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang terjadi tidak berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Jarang dilakukan top manager. Keputusan untuk masalah khusus atau khas. 2. Keputusan setengah, yaitu struktur keputusan ini sering bersifat rumit, tetapi keputusan dapat diprogram. Karena keputusannya rumit, perlu perhitungan lebih rinci. Dilakukan middle manager. Yang ketiga, di sini ada keputusan struktur, keputusan bersifat rutin dan berulang-ulang. Karena rutin SOP-nya jelas. Karena masalahnya dapat dirumuskan, diperkirakan, dianalisis, keputusan dapat diprogram. Dilakukan oleh lower manager.
Di sini juga ada sistem informasi manajemen dan komputer. Nah, ini tabel komponen fisik SIM. Komponen sistem yang pertama di sini ada perangkat keras, deskripsinya yaitu perkakasan mesin seperti komputer atau pusat pengolah unit masukan atau keluaran, unit penyimpanan file dan lain sebagainya, dan perangkat pendukungnya. Yang kedua di sini ada perangkat lunak, deskripsinya yaitu aplikasi atau perangkat lunak. Yang ketiga di sini ada database, deskripsinya yaitu file yang berisi program dan data yang disimpan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. Yang keempat di sini ada prosedur, deskripsinya yaitu buku panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan instruksi untuk memakai. Yang terakhir ada personal, deskripsinya yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Nah, di sini ada keunggulan batch processing dan online processing. Yang pertama, batch processing ada 3. Yang pertama, lebih efisien. 2, data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan sebelum dilakukan proses mutakhirkan file induk. Yang terakhir ada program lebih mudah dibuat. Online processing. Yang pertama ada file induk selalu ke dalam keadaan mutakhir sehingga informasi terjadi setiap saat. Yang kedua di sini ada urutan-urutan pemrosesannya rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri dari sebuah proses saja. Yang ketiga di sini ada online processing, umumnya menggunakan media penyimpanan magnetik disk sehingga data dapat digunakan. Terima kasih atas video presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan data, mohon dimaafkan. Terima kasih.